Pak WD1 yang juga baru selesai memaparkan kepada kita. Saya juga sebenarnya jadi bingung-bingung juga karena paparannya Pak WD1 yang begitu spektakuler ini. Terlalu banyak, Pak. Bapak mesti kasih bagian-bagian saja, Pak, karena saya cukup terinspirasi juga mengikuti baik. Dan mudah-mudahan nanti juga setelah ini Pak WD3 juga akan melengkapi. Jadi saya kira kita dalam satu sistem ya. Pertama saya sapa dulu untuk kita semua, salam Saka Mesenusa. Ya. Mese. Ini mese itu musik keras. Saya bisa setengah-setengah. Ini kayaknya nih sebenarnya habis ini di Pulau Orai. Pulau Osi, Pak, Pulau Osi. Ya, jadi saya punya beberapa masalah. Ya. Saya punya beberapa masalah. Yang pertama saya lihat dari kontestan kita, ya, dari partisipan kita, dia naik 184, naik hampir 199, dia turun lagi 160, 170 gitu. Itu masalah pertama. Apakah itu karena orang yang sambil beraktivitas, dan kadang yang kedua adalah faktor internet dan segala macam sehingga kadang muncul kadang tenggelam. Pak WD1 juga tadi sempat terdepak keluar dengan tidak disengaja. Beliau marah-marah tapi tidak bisa marah internet, tidak bisa marah juga Pak Fausto dan Pak Bayu ya. Jadi kita nikmati saja, memang inilah sikon yang kita hadapi saat ini. Jadi Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk men-share materi saya. Bisa menerima baikkah materi saya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Baik ya, terima kasih. Bisa. Saya tidak tahu, di sini banyak sekali pasti sahabat-sahabat saya, senior-senior saya, juga junior-junior saya, bahkan juga mungkin alumni-alumni kita semua ya. Ini saya takut seperti Pak WD1 nanti kita terdepak lagi keluar gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran homogeneity psikokognisi, atau saya singkat dengan HPC ya. Jadi binatang apakah HPC ini? Nanti kita akan lihat secara menyeluruh. Nanti akan kita bahas bahwa kita sekarang ya, untuk sampai pada HPC nanti kita lihat dulu kerangka dasarnya, bahwa sebuah proses pembelajaran ya, kita sekarang banyak bahkan disarankan prakteknya ya, kalau kita melihat saran-saran dari pimpinan-pimpinan kita di Kemendikbud, Ristek Dikti dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kita membahas pembelajaran itu baik kita akan berhadapan dengan baik teori maupun praktek gitu. Dan terkait dengan teori maupun praktek, maka kita pasti akan menemukan seseorang itu ya, murid kita ya, mahasiswa kita, mungkin antara cerdas dan tidak cerdas gitu, ataukah juga secara psikomotor mereka bisa juga terampil dan tidak terampil. Dan ini biasanya terbolak-balik dan terbalik-bolak gitu ya. Ada orang yang memiliki kecerdasan yang baik, tetapi mereka lemah dalam hal psikomotor. Tapi banyak juga yang memiliki
kelebihan dalam psikomotor, mereka sebaliknya lemah dalam hal intelektual mereka, ya. Tetapi ada juga yang memang kedua-duanya bisa tercover secara baik. Ya, jadi kalau terkait dengan apakah mereka cerdas dan tidak cerdas, terampil dan tidak terampil, maka saya secara pribadi ya menggodok yang namanya strategi pembelajaran HPC ini ya, Homogeneity Psycho Cognition ya, Psycho Cognition. Tujuannya adalah bagaimana kita mencapai pembelajaran yang baik gitu. Dan untuk mencapai ke sana tentu strategi pembelajaran ini merupakan sarana ya, merupakan alat, merupakan media yang nanti akan dimanfaatkan oleh masing-masing kita selaku guru ya untuk bisa memanfaatkan setiap potensi yang ada dari sebuah proses pembelajaran itu menuju pada sebuah pembelajaran yang inovatif ya, yang mutakhir terutama di era abad 21 sekarang. Saya mengawalinya dengan kalau kita lihat di sini ya, 21st century skill and literacy. Jadi kita menghadapi era sekarang kalau di revolusi 4.0 ya, 4.0 ya, tetapi kalau di ini yang di hadapan kita seperti ini. Ya, bahkan kalau sekarang kita cermati secara baik ya, Jepang sudah memulai dengan revolusi industri 5.0 ya. Dan terkait dengan keterampilan-keterampilan di abad 21 ini sudah banyak dijelaskan baik oleh narasumber pertama Prof. Weno maupun narasumber kedua Pak Dr. Anakto Toti. Jadi keterampilan-keterampilan ini yang dibutuhkan di era ini, di mana seorang murid ya, seorang murid itu harus banyak memiliki ya multilingual, menguasai bahasa, meskipun sampai sekarang mungkin karena kita tertinggal dari sisi bahasa, termasuk saya dan mungkin beberapa di antara kita agak kesulitan karena memang pembelajaran kita dulu juga cukup sulit ya. Dan sekarang kalau kita ada di abad ini sebenarnya sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Tadi di paparan sebelumnya juga di pembelajaran inovatif ya di abad 21 sudah disampaikan juga oleh Pak WD1 ya. Kita sekarang sudah harus meninggalkan yang namanya pembelajaran yang konvensional ya. Mungkin kita harus menuju kepada pembelajaran yang inovatif. Termasuk di dalamnya ada juga problem solving. Ya, bagaimana kita memberikan kewenangan itu kepada murid, memfasilitasi mereka untuk bisa memecahkan persoalan. Ada lagi ya, bagaimana kita dalam hal teknologi skill, ya kita dibutuhkan untuk, dan kalau kita guru-guru sekarang mungkin tanpa terasa ya, Anda sedang dipaksa untuk berada di dalam era ini. Anda dipaksa untuk mampu menguasai sejumlah program ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak WD1 tadi ya, Pak Karol Anakto Toti, bahwa kita memang diperhadapkan pada era ini di mana COVID sebenarnya dari sisi kesehatan kita semua mungkin benci antara percaya dan tidak percaya, teori-teori konspirasi merajalela di mana-mana. Ya. Tapi lebih daripada itu kita harus menarik hikmahnya bahwa sebenarnya yang namanya COVID ini menjadi trigger ya, mendorong kita. Kalau tidak ada COVID ini mungkin sampai sekarang kita masih tidur-tiduran dan terus saja memanfaatkan yang namanya pembelajaran konvensional ya. Ini mungkin kita masih tetap terlelap di situ. Tetapi saya tetap bersyukur bahwa karena COVID ya, yang sampai sekarang kita masih hadapi dengan cemas-cemas, tapi sisi positifnya adalah suka atau tidak suka, tetap
Ini situasi yang sekarang ini sangat relevan dengan yang namanya abad 21 ini. Gitu. Saya meskipun kita lihat ya kalau dari sisi teknologi mungkin kita banyak ketinggalan. Baik mungkin dengan anak-anak yang saya lihat di samping-samping rumah saya sini, ya. Anak-anak yang masih PAUD, ya. Anak-anak di usia-usia dini, di usia-usia TK, bahkan mereka sudah dengan segala macam literasi digital yang sangat luar biasa. Dan kita hampir-hampir sudah, bukan hampir-hampir, kita banyak ketinggalan dari mereka-mereka ini. Di sisi lain ya, kita diperhadapkan pada era ini yang suka atau tidak suka kita menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan teknologi, baik dalam hal pembelajaran, baik dalam hal pengalaman maupun dalam mendistribusikan berbagai keterampilan. Basic skill misalnya, ya kita dituntut untuk masing-masing kita sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan kompetensi kita, itu jangan sampai kita abai. Ya. Sebagai seorang ilmuwan olahraga, sebagai seorang praktisi olahraga, sebagai seorang pelaku olahraga, sebagai mantan atlet dan seterusnya, saya tetap harus menguasai apa yang terkait dengan disiplin ilmu saya, dan saya tidak boleh ketinggalan itu. Harus itu dijadikan sebuah dasar untuk kita bisa memacu diri kita dan menyesuaikan dengan abad ini. Jadi bergerak di situ jangan masing-masing kita. Otomatis kita semua terdiri dari alumni yang latar belakang kita beragam. Ya mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, geografi, ya, ada lagi penjas dan segala macam. Itu jangan diabaikan, itu tetap kita fokus profesional dan itu menjadi basic bagi kita untuk bisa memacu diri kita lebih lagi ke depan, ya. Bagaimana teknik komunikasi juga sudah disampaikan oleh Pak BD1 tadi, ya. Di era ini saya bahkan tadi malam sempat melihat-lihat beberapa YouTube yang akibat dari komunikasi yang abai, ya. Itu hal yang positif juga bisa menjadi negatif, ya. Sebaliknya hal-hal yang berbau negatif juga karena mau komunikasi kita baik, ya, bagaimana kita bisa menjelaskan secara baik, bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang positif, ya, maka hal yang negatif juga bisa menjadi positif. Ini semua kalau orang-orang yang terkait dengan media-media maka mereka sangat, ya, apalagi yang terkait dengan pemasaran-pemasaran, mereka sangat mengandalkan yang namanya teknik komunikasi ini, ya, atau keterampilan berkomunikasi ini untuk menjadi senjata bagi mereka, ya. Yang berikut juga menjadi juga memiliki keterampilan dalam hal baik itu secara kreatif, ya, kita membelajarkan dan kita kepingin menghasilkan murid-murid yang bukan cuma kreatif, ya, tapi juga kritis. Meskipun kadang kritis ini menyakitkan, ya. Kalau kita lihat abad ini, ya, jangankan di usia SD, usia SMP, SMA dan seterusnya, kami di perguruan tinggi saja kewalahan akibat daripada orang yang kritis. Ya. Ya. Kritis ini mudah-mudahan bisa kita arahkan menjadi kritis yang positif, ya, berbasis sebuah data yang bagus sehingga pada akhirnya kita bisa menonjolkan sebuah kebenaran yang baik buat kita semua, ya. Tapi kita juga berharap bahwa pembelajaran kita ini kita berusaha harus juga kreatif. Kita bayangkan meskipun sejumlah sarana yang disediakan tapi kita tidak kreatif dalam pemanfaatannya, maka juga akan menjadi mubazir. Banyak hal yang lain, ya. Informasi, digital literasi tadi bahkan sudah dijelaskan oleh Pak WD1 secara lengkap, ya. Dan bahkan ada kurang lebih 5-6 jenis literasi, ya, tidak perlu dijelaskan karena memang arah kita bukan ke sana. Pembelajaran inquiry, ya, dan kemudian juga keterampilan antarpersonal kita, ya, interpersonal skills dan seterusnya. Ini juga cenderung sama dengan kompetensi lulusan yang kita harapkan di abad 21 ini. Ya, kita berharap, ya, menelurkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kolaborasi baik, ya, memiliki jiwa kewarganegaraan yang baik, citizenship-nya, ya.
bagaimana seseorang, kalau kita lihat sekarang mulai lagi dengan ada sejumlah tes orang mau masuk menjadi CPNS dan seterusnya, maka orang mulai lagi dengan tes kebangsaan. Bahkan kalau kita lihat di media-media ini sekarang lagi rame karena banyak orang-orang yang kita anggap potensial tapi tidak lulus dalam hal tes wawasan kebangsaan dan seterusnya. Ini jangan sampai kita abai juga. Siswa yang kreatif ya, critical thinking tadi, problem solving, bagaimana bisa menyelesaikan masalah dan juga menjadi productivity dan seterusnya ya, produktif. Sehingga terkait dengan peran pendidikan kita saat ini, otomatis kita menyiapkan SDM kita yang pertama guru ya. Tetapi baik guru, di atas guru itu ada kepala sekolah, di atas kepala sekolah itu masih ada tanggung jawab lagi seorang pengawas, di atas pengawas itu masih ada lagi yang namanya kadis pendidikan dan seterusnya. Bagaimana mereka bekerja? Mereka bekerja secara profesional, secara baik. Itu tujuannya adalah satu. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas daripada siswa. Jadi fokus utama kita otomatis kita bicara tentang siswa. Guru bekerja untuk siswa ya, dan di atasnya masih seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di era revolusi industri ini kita berharap bahwa lulusan-lulusan kita, hasil-hasil yang kita terapkan, mereka mampu berpikir seperti yang tadi sudah disampaikan kompetensi lulusan kita pada abad 21 ya, berpikir kritis, komunikatif, kreatif, inovatif, dan menguasai yang namanya literasi digital. Ya. Kalau sebenarnya saya melihat kurikulum kita dari dulu sampai sekarang sebenarnya bukan berarti tidak benar ya. Ada di sana disorientasi pendidikan ya. Dan kalau kita bicara tentang disorientasi pendidikan, kita harus hati-hati. Ada disorientasi pembelajaran, kita juga harus berhati-hati di sana. Ya, semoga saja disorientasi pendidikan ini dia tidak berlarut-larut menjadi misorientasi pendidikan. Ya. Kalau memang itu harus berjalan dengan apa adanya, kita banyak seperti sekarang di era COVID ya. Saya melihat banyak sekali diskusi-diskusi guru-guru di dalam grup-grup WhatsApp, terutama guru-guru Penjas. Ya, mungkin di sini ada guru Penjas juga yang ikut. Ya, bagaimana kita mau membelajarkan mereka di era ini kalau kita semua harus praktek gitu. Dan itu menjadi masalah tersendiri bagi seorang guru Penjas ya. Karena bagaimana dia harus praktek, bagaimana dia harus berhadapan dengan sikon-sikon yang tidak bisa tatap muka langsung dan seterusnya. Tapi nanti ini tidak bisa dijelaskan secara rinci. Kita akan membahasnya kalau memang nanti dibutuhkan untuk berdiskusi ya. Tapi yang jelas untuk mencapai sebuah mutu ya dan daya saing pendidikan, sebenarnya kita harus memiliki ada variabel antara di situ, variabel moderator. Apa itu? Ya di sana ada resiliensi ya. Resiliensi, ada juga self-regulated learning, dan juga ada yang namanya student well-being. Apa binatang apakah itu ya? Yang terkait dengan ya resiliensi, kita lihat apa itu ya, sebenarnya adalah kekuatan ya. Daya energi ya, energi positif ya, atau energi ekstra yang dimiliki oleh setiap individu. Ini yang harus kita kembangkan dari mereka. Banyak pengalaman membuktikan bahwa kita terlalu sering abai terhadap kondisi ini. Saya di dalam beberapa kesempatan ya, sebelum munculnya yang namanya HPC ini ya, Homogeneity Psychocognition ini, saya sudah wawancara kurang lebih hampir 200 guru. Saya ketemu di mana saja guru-guru, saya selalu mewawancarai. Ya. Bagaimana situasi mereka saat ini, bagaimana mereka menghadapi yang namanya proses pembelajaran kooperatif dan seterusnya. Sehingga kemudian muncullah ya ide dan gagasan untuk mencari apa yang namanya sebuah solusi terobosan baru sesuai dengan tuntutan revolusi industri yang sekarang kita hadapi. Jadi resiliensi ini menjadi kekuatan tersendiri ketika kita menginginkan sebuah produk ya. Kita menginginkan sebuah produk dan hasil untuk persaingan-persaingan yang lebih baik ke depan. Yang berikut juga adalah self-regulation learning. Ya. Self-regulation learning ini ya, apa itu binatangnya?
kemampuan seseorang dalam mengarahkan dirinya, ya. Jadi mengarahkan dirinya maupun situasi akademis. Jadi untuk mengarahkan dirinya, maka saya tidak bisa memanfaatkan kemampuan orang lain. Saya juga tidak bisa mengandalkan orang lain. Saya juga tidak bisa berharap pada siapapun selain saya harus memanfaatkan kemampuan saya untuk menghadapi situasi akademis yang akan saya hadapi atau yang saya jalani, ya. Yang berikut adalah self-regulatory learning. Ini kemampuan mental, ya, seperti inteligensi atau kemampuan akademis, ya, yang menghasilkan suatu proses ketika seorang peserta didik berpartisipasi aktif dalam belajar, ya, baik secara metakognisi, ya, motivasi maupun perilaku. Jadi ini berada pada kemampuan orang, ya, orang per orang. Jadi individualizing itu menjadi penting, ya. Kemudian individu yang self-regulated learning-nya baik, ya, akan mampu mengendalikan pikiran, ya, mengendalikan pikiran, perilaku, emosi untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam sebuah pembelajaran, ya. Lalu apa itu, ya, yang namanya student well-being itu, ya? Itu adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya, kebahagiaan dari peserta didik. Kita membelajarkan mereka, kita kadang abai, kita tidak peduli dengan apakah mereka itu happy atau tidak. Mereka itu fun atau tidak, funky atau tidak, senang, gembira atau tidak. Ya, kita kadang abai terhadap itu. Dan kita juga cenderung mengabaikan mereka yang mungkin terlanjur diam karena karakteristiknya yang sering diam dan seterusnya. Perasaan dan sikap positif ini menjadi penting bagi seorang siswa. Kemudian hubungan positif dengan orang lain dalam lingkungan. Banyak kita mungkin etnis yang satu terhadap etnis yang lain tidak terlalu akrab, ya. Mungkin suku, ya, oh ini suku Batak, oh ini suku Dayak, oh ini suku Naulu, ini suku, ya, macam-macam. Ini menjadi hal yang juga kadang terabaikan, ya, dan kita tidak memperhatikan itu. Ya. Jadi lingkungan sekolah kita juga harus kita perhatikan, ya. Bagaimana pengembangan potensi diri secara optimal dan kemudian tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar. Jadi kalau siswa itu ceria, siswa itu happy, mereka senang, funky, ya, gembira, maka di sanalah merupakan sebuah letak titik dasar untuk kita bisa mendorong mereka menjadi berprestasi secara baik, ya. Lalu binatang apa strategi HPC itu, ya? Strategi HPC dibentuk, ya, berbasis pembelajaran kooperatif dengan menekankan pada struktur khusus, yaitu homogenitas tingkat kecerdasan. Sekali lagi, ya. Jadi dibentuk itu, homogeneity itu dibentuk dengan, ya, melandaskan pada kesamaan homogeneity, kesamaan kecerdasan intelektual. Nanti kecerdasan kesamaan dalam hal psikomotor. Kecerdasan atau kesamaan kecerdasan homogeneity-nya, ya, dalam tingkat knowledge-nya, pengetahuannya. Dan strategi HPC ini sebenarnya hasil penelitian saya. Jadi hasil penelitian saya bersama dengan tim, dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga dan juga sudah diterima, ya, sudah diterima, dan sekarang bahkan jurnalnya sudah keluar, ya, yang kedua, dan sekarang jurnal ketiga juga akan segera keluar. Strategi HPC ini dibentuk untuk memengaruhi pola interaksi siswa tanpa dibebani dengan traumatik sebagai akibat dari pengalaman belajar yang kurang menyenangkan. Saya punya pengalaman dan saya belajar pada diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengelak dan saya tidak bisa mengatakan juga bahwa guru-guru zaman saya dulu semuanya happy. Semua membelajarkan secara baik. Tapi juga kita tidak bisa mengabaikan juga bahwa di antara guru-guru kita itu banyak yang berperilaku tidak terlalu bagus. Suka marah-marah, ya. Mungkin seperti saya juga sering marah-marah. Nah, ada yang guru yang datang saja sudah dengan rotan. Mohon maaf, tapi sampai sekarang bahasa Inggris saya jelek. Mohon maaf juga kepada
Bapak Ketua yang sekarang hari ini menjadi moderator, Pak Dr. Hendy, karena beliau adalah Ketua jurusan Bahasa Inggris. Dan kemudian Bapak WD1 ini, Pak Karol, karena beliau juga mantan Ketua jurusan Bahasa Inggris dan baru saja meninggalkan itu. Sekarang, mohon maaf Pak, saya bodoh bahasa Inggris. Saya lemah bahasa Inggris. Mengapa? Padahal bahasa Inggris saya di SD itu cukup bagus. Ketika saya dibelajarkan oleh hanya seorang seminari. Teman-teman kita yang dari seminari itu membelajarkan kami ketika itu, dan kami happy sekali sehingga begitu saya bisa menghafal segala macam yang diberikan dalam satu malam itu bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi kemudian saya meninggalkan SD dan saya masuk di SMP, saya mengalami kendala yang luar biasa karena berhadapan dengan guru bahasa Inggris yang super emosional ya. Performance-nya, amarahnya, raut wajahnya, mimiknya ya. Mimiknya semuanya gitu. Dan itu awal membuat saya trauma terhadap bahasa Inggris itu. Sehingga kalau sampai sekarang saya jelek dan saya berusaha untuk belajar kembali terus mudah-mudahan nanti bisa mencapai hasil yang baik ya. Jadi ini traumatik. Kalau di Penjas itu ada yang mau kasih masuk ke, ada yang sudah pernah tenggelam, memiliki traumatik yang luar biasa. Mereka mau masukkan kepala ini sudah masuk di air ini. Sudah sampai setinggi leher ini. Tapi mau masukkan kepala di dalam air itu setengah matinya minta ampun. Itu kalau mereka sudah traumatik. Maka kita harus memiliki cara bagaimana membuat mereka supaya kepala mereka bisa masuk ke dalam air. Maka disitulah letak bagaimana inovasi kreativitas daripada seorang guru untuk bisa membuat mereka memasukkan kepalanya ke dalam air. Itu hanya sebagian contoh kecil, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. HPC ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dan menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan akademik ya. Kemampuan berinteraksi, saya belajar, saya memperhatikan, dan hasil wawancara saya juga semua ikut membenarkan bahwa kita ini ketika ya, saya bertanya kepada 200 lebih guru, alumni kita, bagaimana Anda membelajarkan metode kooperatif? Oh, kami membelajarkan metode kooperatif dengan heterogen. Jadi di sana ada guru yang ada murid yang cerdas, ada yang sedang, ada yang tidak cerdas ya. Itu semua kami gabung dalam satu kelompok sehingga kemudian di sana mereka bisa saling berinteraksi. Tetapi kita lupa juga bahwa banyak orang yang memiliki traumatik, banyak orang yang tidak mampu berpendapat ketika di dalam kelompok mereka itu ada orang-orang yang super. Ada orang-orang yang kritis, ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang berperilaku tidak menyenangkan dan seterusnya. Ketika kita berada dalam satu kelompok itu, maka bisa jadi orang yang diam akan diam selamanya. Orang yang cerdas dia akan ngomong dan terus ngomong dan dia tidak peduli dengan orang lain. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan bahwa banyak yang diharapkan di dalam industri ya, revolusi industri 4.0, bagaimana menghasilkan siswa yang kritis, kreatif, inovatif ya, memiliki literasi digital itu hampir tidak bisa kita capai karena memang itu. Ya, dan untuk mengantarkan kita secara menyeluruh, saya cepat-cepat saja kita harus tahu dulu ya, karena ini strategi ya HPC ya, homogeneity psychocognition, dan kalau kita Indonesia kan saya bilang itu sebagai strategi pembelajaran homogeneity psikokognisi ya. Dan kita tahu dulu apa strategi itu. Jadi strategi itu adalah ya cara pandang guru, usaha guru atau upaya guru ya, atau juga manajemen guru. Jadi mulai dari awal sampai akhir sebelum sebuah pembelajaran. Jadi bagaimana dia akan berhadapan dengan media, dia akan berhadapan dengan metode, dia akan berhadapan dengan seluruh perencanaan yang ada. Itu sebuah strategi. Maka strategi itu akan membahas juga bagaimana cara seseorang mengorganisasi materi.
Bagaimana caranya seorang guru mengorganisasi peserta didiknya, siswanya? Bagaimana cara mengorganisasi materi, ya, bahan kita? Bagaimana cara mengorganisasi waktu kita? Waktu kita banyak atau tidak, ya? Apakah kita bisa cukup dengan cara ini? Itu semua menjadi bagian. Bagaimana kita mengorganisasi media dan bagaimana kita mengorganisasi fasilitas yang akan kita gunakan. Ini semua bagian dari sebuah perencanaan strategi pembelajaran yang sudah kita terapkan dan sama seperti yang akan diterapkan juga melalui HPC. Lalu itu apa itu ya kognisi? Kognisi berasal dari bahasa Latin ya, cognoscere artinya mengetahui ya. Jadi pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan ya. Kemudian kognisi itu dipahami sebagai proses mental ya. Karena apa? Karena kognisi mencerminkan pikiran dan tindakan ya, dan tidak dapat diamati secara langsung ya. Kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku ya. Jadi yang ditampilkan dan diamati bisa dengan diri pribadi kita atau juga di diri orang lain. Misalnya kemampuan untuk mengingat ya. Kalau angka 1 sampai 20 itu bagian ya. Kemampuan untuk menyelesaikan teka-teki, dia berpikir kritis dan kemudian menyampaikan gagasan, pikiran dan tebakan-tebakannya. Kemudian kemampuan menilai perilaku, apakah patut atau tidak patut dan seterusnya. Itu bagian dari psikokognisi. Kemudian psikokognisi juga merupakan proses yang dilakukan ya, adalah memperoleh pengetahuan dan manipulasi pengetahuan melalui aktivitas baik itu mengingat, menganalisis, ya, memahami, menilai, menalar, membayangkan, berbahasa dan seterusnya. Ya. Sehingga kapasitas atau kemampuan kognisi itu biasanya diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi. Ya. Jadi apa psikokognisinya? Kalau tadi kognisi, maka sekarang psikokognisinya. Kalau kita lihat psikokognisi ini mulai dari psikologi kognitifnya ya, diartikan sebagai cara tertentu di dalam fenomena psikologi manusia yang menekankan pada peran ya, pada persepsi, pada pengetahuan, ingatan, proses berpikir, perilaku itu yang keluar. Sehingga psikokognisi bisa kita katakan adalah kemampuan untuk mengkaji dan memperoleh pengetahuan mengenai proses-proses mental atau proses berpikir ya. Sedangkan tujuan strategi kita apa? Tujuan HPC kita adalah memberikan kesempatan ya, kepada siswa untuk terlibat secara aktif ya, terlibat secara aktif dalam berpikir ya. Kemudian berekspresi ya, tanpa terasa terbebani. Apakah itu terkait dengan karakteristik guru, karakteristik siswa, ya, ada yang lebih pintar, ada yang lebih agresif, ya. Itu semua merupakan bagian daripada pentingnya sebuah strategi pembelajaran HPC. Manfaatnya terhadap siswa apa? Ya, kita ingin ya supaya tidak ada diskriminasi. Kalau kita membelajarkan di sekolah, kita semua guru, ya, dan kita memang terasa tidak bersemangat ketika yang kita hadapi adalah siswa-siswa kita yang lemah. Tetapi kalau ada kita setiap pertanyaan kita atau setiap dalam diskusi banyak argumentasi yang keluar, maka kita guru merasa happy. Padahal ini sebenarnya secara tidak sadar kita sudah mendiskriminasi mereka-mereka yang tidak memiliki kecerdasan yang sama dengan teman mereka yang lain. Jadi semoga saja kita tidak diskriminasi di dalam hal itu. Sehingga kalau kelompok kita bentuk di dalam HPC tidak terdiri dari heterogen, mereka-mereka yang cerdas, sedang dan kurang cerdas dan seterusnya. Tapi kalau bisa kita pisahkan mereka. Yang cerdas-cerdas itu dalam satu kelompok, yang kemampuan sedang-sedang itu dalam satu kelompok, dan mungkin kemampuan yang rendah itu dalam satu kelompok. Orientasi kita adalah bagaimana mereka-mereka yang cerdas, kita memberikan sedikit waktu yang tidak terlalu lama kepada mereka. Tetapi kepada mereka-mereka yang agak lemah, kita memberikan waktu yang cukup panjang, disertai dengan pendampingan guru terhadap mereka, memberikan sedikit kontribusi pikir, merangsang mereka untuk ikut aktif di dalam proses pembelajaran itu. Maka kita berharap sesama mereka yang lemah, suka atau tidak suka,
dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang menarik, strategi yang diharapkan kreativitas daripada seorang guru, mereka mampu mengungkapkan sesuatu dari dalam diri mereka yang mungkin kalau digabung dengan orang-orang cerdas sama sekali tidak akan pernah muncul. Ya, kita menumbuhkan rasa percaya diri terhadap mereka. Kalau mereka sudah biasa untuk berbicara di kelompok-kelompok mereka karena mereka sama-sama orang-orang yang tidak terlalu pandai, sebenarnya bukan mereka tidak pandai, tetapi daya kritis, daya pemikir mereka agak lambat dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita memberikan waktu yang cukup terhadap mereka-mereka yang memiliki kemampuan yang lemah itu, mereka bisa menyelesaikan. Tetapi kalau diadu dengan orang-orang yang cerdas, diadu dengan mereka-mereka yang lebih hebat, lebih kritis dan segala macam, maka tentu saja mereka akan tersudut. Sehingga dari sisi ini kita harus, ya, kalau tadi kita lihat dari bagaimana seseorang itu harus dengan menggunakan individualnya, pribadi dirinya sebagai kekuatan pada dirinya untuk bisa, ya, mendapatkan sesuatu yang sama dengan mereka-mereka yang cerdas. Menerima keberagaman. Kita berusaha, kita berharap bahwa HPC ini akan menerima siapapun, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, dari agama, kalangan manapun itu, ya. Kemudian juga untuk mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, keterampilan berkomunikasi. Mungkin kita tidak sering abai dalam hal kerjasama. Mungkin kita juga selalu sering berkonflik. Mungkin kita terlalu sering mengabaikan yang namanya sosialisasi diri. Ya, mungkin kita sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Ini bagian-bagian yang juga menjadi perhatian dari HPC, ya. Kemudian meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Jadi kita berharap HPC ini, karena orang-orang yang cerdas di dalam satu kelompok, kalau mereka punya tidak harus waktunya disamakan dengan mereka-mereka yang lemah. Mereka yang lemah kita kasih waktu yang agak lebih panjang, mereka yang cerdas kita berikan mereka waktu yang lebih sedikit dan mereka akan bekerja, ya, dalam tugas-tugas yang lain. Sehingga pada akhirnya meningkatkan hasil belajar. Manfaat terhadap guru sebenarnya mengurangi beban kerja, ya. Karena lebih banyak kesempatan membimbing kelompok, dan kelompok yang lebih kita konsentrasi atau lebih kita arahkan konsentrasi kita adalah kepada kelompok-kelompok yang lemah. Kita arahkan mereka, membantu mereka, memberi dorongan-dorongan kepada mereka sehingga mereka akan termotivasi, akan tergugah untuk berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, kritik, dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kita dapat siswa-siswa yang cerdas tidak terganggu dengan mereka-mereka yang lemah. Tetapi siswa-siswa yang cerdas kita sudah bisa memberikan program-program percepatan lain kepada mereka. Jadi waktu mereka selesai kita berikan program-program percepatan kepada mereka. Biarkanlah kelompok-kelompok yang lemah itu bekerja dengan kemampuan mereka, dengan waktu yang sudah ditetapkan kepada mereka yang lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Keunggulan strategi HPC ini apa, ya? Setiap siswa menjadi siap, ya, tidak cemas, tidak malu, tidak rendah diri, ya, tidak merasa tertekan karena ya mungkin tidak ada yang mendikte, ya, tetapi guru justru datang membantu dan seterusnya. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh karena memang mereka tidak minder, tidak ada yang lebih cerdas dari mereka. Mereka tetap akan bersama-sama percaya diri dan bisa saling memberikan informasi, ya. Tidak ada kesan pandai, tidak pandai, terampil, tidak terampil, ya, kurang dan segala macam itu. Kemudian tidak terburu-buru dalam menyelesaikan tugas, tetapi wajib tuntas, ya. Jadi ini menjadi penting. Tidak ada presentasi hasil kerja setelah mereka selesai dalam kelompok mereka. Biarkanlah hasil mereka itu dinilai oleh guru dan memberikan penilaian kepada mereka, ya. Jadi itu yang menjadi penting. Memang ada kelemahan-kelemahannya. Banyak murid yang mungkin kepingin berkompetisi, mereka akan merasa wah ini tidak fair dan seterusnya. Tapi kita akan melihat yang positif-positifnya, ya. Kelemahan-kelemahan dari strategi HPC ini tidak akan cocok untuk jumlah siswa yang mungkin banyak, ya, karena butuh waktu yang lebih lama, ya, perhatian yang lebih multi dan seterusnya. Kemudian tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berargumentasi atau menyampaikan pendapat, ya, karena memang terlalu banyak. Tidak ada presentasi hasil kerja. Jadi kalau tidak ada presentasi hasil kerja,
Ini kelompok siswa yang mungkin saling senang untuk berkompetisi, ya senang untuk menonjolkan kepribadiannya bahwa saya memiliki kelebihan, saya lebih cerdas dari orang lain. Nah, ini akan menjadi tidak terlalu bersemangat. Tapi ada cara-cara untuk bisa mengatasi itu. Nah, langkah-langkah strategi HPC ini apa? Yang pertama ada arahan guru. Silakan guru memberikan arahan. Kemudian langkah kedua adalah pembentukan kelompok. Yang ketiga adalah diskusi kelompok. Yang keempat adalah menarik kesimpulan. Dan kelima, bagaimana seorang guru memberikan motivasi. Kemarin dalam hasil penelitian saya mencoba dengan guru